Mirzani kembali sindir Najwa Shihab seret nama Anies Baswedan. Aktris Nikita Mirzani kembali menuai sorotan publik lewat coletehan nakalnya di media sosial. Dia kembali memberi sindiran pedas pada presenter Najwa Shihab yang sebelumnya mengkritik Ferdy Sambo. Artis komik 8 tahun itu mengungkapkan Najwa terkesan hanya sibuk mengurus kasus Sambo dan gaya hidup perlente para oknum polisi. Jangan mau ditakut-takuti polisi, suruh urus dulu tuh Ferdy Sambo. Sepanjang kita tahu apa yang kita lakukan benar, kita tidak merugikan orang lain, jangan mau ditakut-takuti dengan pasal. Kita juga bisa belajar pasal-pasal, kita juga tahu apa hak-hak kita sebagai warga negara. Kalau tidak tahu, cari tahu. Secara langsung, aku tuh selalu bilang oknum. Aku tidak pernah bilang kepolisian. Gitu. Jadi sabar-sabar aja buat ibu-ibu Bayangkari yang masih lurus hidupnya, yang masih sederhana hidupnya. Karena aku yakin, walaupun aku sering dijalin polisi, tapi tidak semua polisi itu jahil. Itu hanya segelintiran oknum-oknum saja yang tidak bisa memegang marwah kepolisian. Hal yang menjerumuskan kita juga adalah prasangka buruk. Orang berprasangka buruk adalah terjerumus. Sebetulnya itu berangkat dari hati yang kotor. Hati yang kotor. Lalu kerinduan, keinginan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Awalnya semacam itu. Akhirnya kelihayan dalam mencari kesalahan orang lain itu akan berkembang. Sehingga mudah melihat orang lain dengan pandangan negatif, prasangka buruk. Maka dari itu, mari kita membiasakan dengan prasangka baik. Dari mana kita memulainya? Memulai dari membiasakan kita agar kita tidak menjadi orang yang ingin tahu tentang kekurangan seseorang. Ingat bahwasanya kalau kita suka mencari-cari kesalahan seseorang, Allah yang akan mempermalukan kita. Allah akan rendahkan kita. Man tatabba'a aurata akhi tatabba'a Allah auratah. Tatabba'a aurata akhi. Orang mencari-cari kesalahan orang lain, Allah akan bongkar kesalahannya nanti. Nah, maka dari itu, kita jangan rindu mencari kesalahan orang lain. Maka pandailah kita menutup kesalahan orang lain. Kalau sudah orang pandai menutup kesalahan orang lain, maka lihat, kesalahan yang nyata saja kita pandai menutup, maka kesalahan yang belum terjadi akan mudah kita hilangkan. Prasangka buruk adalah busuk. Prasangka buruk adalah jelek. Ingat, siapapun Anda, kalau Anda mudah berprasangka buruk kepada seorang, maka jangan tunjuk orang itu jelek. Langsung saja dengan kecerdasan Anda, saya yang kotor. Kenapa saya mandang kejelekan orang? Apalagi kejelekan yang masih dalam dugaan. Orang cerdas adalah jika kita melihat seseorang punya poin sifat 9 jelek, 1 baik, maka orang hebat akan melihat sisi baik saja. Sehingga akan mudah melupakan yang jelek. Itulah Anda. Dan kalau sudah terbangun dan prasangka baik, mudah berprasangka baik, kemudian setelah itu kita tidak berkeinginan untuk melihat kesalahan orang lain, kemudian kita mudah memaafkan. Lihat apa yang terjadi di dunia ini. Indah sekali di dunia ini. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mudah berprasangka baik, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita, Allah menutup kekurangan saudara kita dari mata kita. Ada manusia semuanya berdosa, akan tapi dia tidak semua dari manusia berdosa ini selamanya berdosa. Ada yang kembali kepada jalan kebenaran, namanya orang tobat, bergegas kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang bablas tidak bertobat karena lalai. Ada orang yang tidak bertobat karena putus asa, menganggap dosanya adalah sudah sangat besar sehingga tidak pantas lagi mendapatkan pengampunan dari Allah. Itu tidak benarkan. Sebesar apapun dosa seorang hamba, maka ketahuilah bahwasanya pengampunan Allah lebih agung daripada itu semuanya. Di sana ada lagi model manusia. Ada 2 kutub ekstrim. Kutub ekstrim yang pertama adalah orang itu kalau berdosa, ngentengin. Allah Maha Pengampun. Kalau bukan karena dosa kita, maka sifat pengampunan Allah tidak tampak. Kalau bukan karena dosa-dosa kita, apa yang akan diampuni oleh Allah? Oh, ini ekstrim, orang meremehkan dosa.
Di sisi lain ada orang yang begitu takutnya menganggap dosanya gede sampai putus asa dia, tidak berharap lagi pengampunan dari Allah. Sehingga apa yang terjadi pada orang tersebut, dosaku juga sudah tidak diampuni, ngapain aku harus menghindari dosa, biarin aku akan cari kenikmatan dunia. Nah ini, aku nikmati dunia, zina, mabuk semuanya, karena apa? Dosaku teramat besar, tidak akan diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Gak boleh berprasangka buruk kepada Allah, apalagi khususnya berkenaan dengan pengampunan adalah maksiat. Maka la yadhumudz dzambu, jangan sampai rasa penyesalanmu yang besar akan dosa-dosamu itu menjadikan engkau berputus asa sehingga tidak lagi berharap karunia dari Allah, berharap pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang putus asa, mungkin dia berjudi, mungkin dia pemabuk, mungkin dia adalah orang pezina, semuanya sampai aku sudah jelek, kotor, diajak melakukan kebaikan enggak mau karena dia merasa dirinya kotor. Tidak boleh itu. Ini adalah orang berlebihan, masuk dalam wilayah putus asa. Maka orang semacam ini, orang yang dikuasai oleh keputusasaan, segera harus sadarkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Allah bisa mengampuni hambanya. Sebesar apapun dosamu, maka ketahuilah Allah akan mengampuni. Tapi di sisi lain jangan kebablasan mentang-mentang tahu Allah itu Maha Pengampun, lalu seenaknya berbuat dosa. Enggak seperti itu. Maka Ibn Athir Sadri menjelaskan bahasanya, jangan engkau itu merasa dengan besarnya dosamu itu sehingga Allah tidak akan mengampuni. Enggak boleh seperti itu. Akan tapi berprasangka baiklah kepada Allah. Dosaku memang besar, akan tapi Allah Maha Pengampun, maka detik ini aku akan mohon ampun kepadamu ya Allah. Istighfar. Memohon pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Man 'arafa rabbah, barang siapa yang kenal Allah, maka istasghara, akan menjadi ringan yang namanya dosa. Kenapa? Dia yakin Allah Maha Pengampun, maka bergegas. Nikita Mirzani kembali sindir Najwa Shihab seret nama Anies Baswedan. Aktris Nikita Mirzani kembali menuai sorotan publik lewat coletehan nakalnya di media sosial. Dia kembali memberi sindiran pedas pada presenter Najwa Shihab yang sebelumnya mengkritik Ferdy Sambo. Artis komik 8 tahun itu mengungkapkan Najwa terkesan hanya sibuk mengurus kasus Sambo dan gaya hidup perlente para oknum polisi. Namun dia seakan menutup mata dan telinganya dari kasus Anies Baswedan. Giliran bahas kasus Anies tidak menggebu-gebu. Sambo mau digiling kek, hukum mati kek, bukan urusan Mbak Najwa, ujar ibu tiga anak tersebut dalam unggahannya seperti dikutip pada Senin 19 September 2022. Dalam unggahannya tersebut, Nikita Mirzani membagikan potongan video program TV yang dibawakan Najwa Shihab yang membahas seputar kejanggalan anggaran Pemprov DKI Jakarta mencapai 89 triliun. Aktris 36 tahun itu juga mempertanyakan belanja Formula E yang mencapai 650 miliar sepanjang pandemi COVID-19. Tuh kalau mau speak up kasus begini Mbak Najwa yang jelas-jelas merugikan negara, katanya.